Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita beribadah hari ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi untuk membawa hidup kita yang nyata. Banyak dari kita datang dengan jiwa yang lelah karena tuntutan dunia, hati yang cemas akan masa depan, atau batin yang terluka oleh penghakiman sesama. Yesus Juru Selamat kami, Engkau nyatakan kasih-Mu yang agung bagi kami, yang hina dan berdosa ini. Di saat dunia memaksa kita untuk terus berlari, Yesus di Golgota justru berhenti, menyerahkan nyawanya agar kita mendapatkan perhentian yang sejati. Jangan melihat salib sebagai lambang penderitaan semata, tapi lihatlah itu sebagai pelukan Tuhan yang terbuka lebar bagi setiap kita yang merasa gagal dan tidak layak. Mari, letakkanlah segala bebanmu di kakinya. Masuklah dalam keheningan yang menyembuhkan ini. Mari kita menyembah Dia dengan hati yang terbuka bagi kasih yang paling tulus. Yesus sumber kehidupan, Juru Selamat jiwaku. Kau kalahkan kematian, musuh kehidupanku. Kau disalib sampai mati, agar hidupku abadi. Puji syukur tanti kepadamu ku beri. Penghinaan dan cercaan diludahi, didera, fitnah, tali dan tamparan kau terima semua, agar aku tak binasa dalam dosa dan neraka. Puji syukur tanti kepadamu ku beri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya.
sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 683 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan, serta pikiran kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 711 ayat 5. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini. Tertulis di Mazmur pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 733 ayat 3. Kau
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Refleksi memaknai salib Yesus di tengah pergumulan umat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang bising dengan ambisi dan pengejaran materi, kita memandang pada salib yang berdiri di Kalvari. Salib Kristus berdiri tegak, bukan sebagai pajangan emas, melainkan sebagai jawaban atas lelahnya jiwa. Di sanalah kami menemukan bahwa Allah tidak jauh. Ia hadir dalam rapuhnya kemanusiaan kami. Ketika beban ekonomi menghimpit keluarga-keluarga, dan masa depan tampak seperti kabut yang tebal, salib mengingatkan kita bahwa Kristus telah melewati jalan yang paling terjal. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa beban, tapi ia menjanjikan bahu untuk memikulnya bersama. Tuhan, biarlah salib-Mu menjadi kekuatan kami saat kaki kami mulai goyah oleh beban hidup. Di tengah perpecahan, rasa iri dan egoisme yang sering menyusup ke dalam persekutuan kita, salib adalah teguran yang lembut namun tajam. Salib adalah tempat di mana egoku mati, agar kasih bisa hidup. Ampuni kami jika kami sering memegahkan diri. Ajarlah kami merendah seperti Engkau yang taat sampai mati. Bagi mereka yang sedang sakit, yang merasa terasing, dan yang dihianati oleh keadaan, lihatlah tangan yang terpaku itu. Tangan itu terbuka lebar untuk merangkul setiap luka yang tak terlihat oleh orang lain. Luka-luka-Mu adalah kesembuhan bagi jiwa kami. Kesunyian-Mu di Golgota adalah kawan bagi kesepian kami. Salib Kristus pada zaman ini bukanlah simbol kekalahan, melainkan tanda kemenangan yang tenang. Kami tidak takut lagi pada gelapnya pergumulan, karena di pusat penderitaan itu ada janji fajar yang pasti menyingsing. Salib adalah identitas kami, kekuatan kami, dan pengharapan kami yang abadi. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 77 ayat 1 dan 2. sengsara yang kecil.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 56. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, hari ini kita mengingat kematian Yesus yang tersalib di Golgota. Perbuatan dan tindakan yang Yesus lalui demi keselamatan umat manusia dan ciptaan. Seorang filsuf yang sangat berpengaruh dari Cina bernama Sun Tzu mengatakan, pemenang terhebat adalah orang yang mampu mengalahkan musuh tanpa kekerasan dan pertarungan. Perkataan ini memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Dan kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, kita akan menemukan hikmat yang sangat berharga dari perkataan ini. Karena sesungguhnya sangat banyak pertengkaran, perselisihan, bahkan peperangan yang sebenarnya bisa selesai tanpa harus menghabiskan tenaga, materi, waktu, dan tanpa harus saling
melukai, dan saling membunuh. Sekarang kita saksikan semakin banyak konflik dan peperangan di dunia ini. Baik perang saudara maupun perang antar bangsa seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan perang yang berkecamuk sejak tanggal 28 Februari yang lalu antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Dan beberapa hari kemudian Iran menyerang kembali Israel dan negara-negara di Timur Tengah. Sekali perang terjadi, sangat sulit untuk menghentikannya. Bahkan untuk sekedar gencatan senjata pun sudah sulit. Banyak tenaga, waktu, materi, bahkan nyawa manusia yang terbuang sia-sia karena perang. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala kepada sesamanya. Manusia saling menyakiti dan saling membunuh. Bukan itu jalan yang Yesus ajarkan dan tempuh. Yesus mengajarkan jalan yang berbeda untuk menghadapi persoalan, konflik, menghadapi musuh. Dan jalan yang Yesus tempuh itu sungguh radikal, yaitu dengan kasih. Sesederhana itu. Sederhana tapi susah, sulit untuk dilakukan. Hanya melalui kasih kita dapat memadamkan api pertengkaran dan mematikan racun kebencian dan permusuhan. Dan kasih yang dimaksudkan Yesus bukanlah kasih yang biasa-biasa saja. Mengasihi supaya dikasihi. Mengasihi supaya mendapatkan balasan kasih. Ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu adalah kasih yang radikal. Kasih yang berasal dari Tuhan. Yang disebut dengan agape. Agape. Agape kasih yang tanpa syarat. Unconditional love. Artinya, apapun perkataan, perbuatan, atau sikap orang lain, bahkan musuh sekalipun, kita masih tetap mengasihi. Yesus tidak membalas. Dia tidak mengutuk orang yang menghukum dia. Dia tidak melawan dan dia tidak mengeluh. Walaupun penderitaan yang dia pikul, yang dia rasakan demikian berat dan menyakitkan, dia tetap diam. Dalam keheningan dan penderitaannya di kayu salib. Akhirnya, orang-orang yang membenci dan memusuhi dia dan menghakimi dia, pada akhirnya berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Hari ini kita mengingat satu hari besar. Mengingat kematian Yesus. Hari kematian Yesus. Ini adalah hari yang sangat penting bagi kekristenan di seluruh dunia. Hari ini disebut dengan Jumat Agung. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan dengan ungkapan Good Friday. Hari Jumat yang baik. Jika dipikir-pikir apa yang baik dari hari ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgata. Ketika Yesus dipaksa memikul salib sepanjang Via Dolorosa dari Yerusalem
sampai Golgota. Ketika Yesus sepanjang jalan dihina, disesah, ditampar, dilempari dengan batu, diludahi, dan diperlakukan dengan semena-mena. Apa yang baik di hari itu? Mengapa disebutkan Good Friday, hari Jumat yang baik? Para tentara memaksa dia memikul salib yang berat itu. Walaupun dia sudah sangat lemah, dia harus memikulnya. Orang banyak menghina, meludahi, memukul, dan menyiksa dia. Dan ketika sampai di Golgota, mereka menyalibkan dia. Di didolok adui silang ni Tuhani, sa mudar sap tijur doi. Yesus mate di si asa malum di baen, sude akka godok rohai. Di baeni, tungholong rohaki, mida silang di Golgatai. Upasolhot diriku tu si, mida silang di Golgatai. Upasolhot diriku tu si, dopak surgo pardalanaki. Dileai jolmai silang ni Tuhani, hape haluaw doi. Namabaor siya ni, mudar ni Tuhani, na tau payason awon. Tung bernit di tahun Tuhan Yesus di si, paluahon sude hitaon. Ido na masa di hari Jumat. Hari kematian Yesus. Hari yang sangat menyakitkan dan penuh penderitaan. Hari yang sangat gelap. Tidak ada orang yang menginginkan itu terjadi. Penuh kejahatan dan ketidakadilan. Tetapi justru itulah hari yang mulia dan baik yang diingat sepanjang sejarah manusia. Mengapa? Mengapa? Hanya satu alasan. Karena Yesus. Raison d'être. Alasan keberadaan hari Jumat Agung sebagai Jumat yang baik. Hanya satu. Hanya Yesus. Karena jalan yang Yesus tempuh itu adalah jalan yang berbeda. Jalan kasih. Bagaimana Yesus menghadapi semua penderitaan itu, cercaan, hukuman, hanya dengan kasih. Dia tidak melawan. Dia tidak mengeluh. Dia tidak putus asa. Dia berada dalam kondisi mental yang terbaik. Di hari yang paling buruk. Ia tidak menyalahkan orang. Atau membenci orang yang memperlakukan dia semena-mena. Menghina, menyakiti, memukuli, meludahi, menyiksa, dan menyalibkan. Di tengah penderitaan dan kegelapan itu, Yesus tampil sempurna. Benar-benar tampil sempurna. Menunjukkan kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, pengampunan, damai. Semua kualitas-kualitas terbaik yang mungkin dimiliki oleh manusia. Itulah yang tampil melalui gerakan, sikap, melalui perkataan, melalui cara pandang, melalui
sorot matanya, langkahnya, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada yang tercela. Tidak ada yang tercela, yang salah, atau yang kurang. Benar-benar sempurna. Beberapa petikan dari apa yang dikatakan Yesus di salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah balasan Yesus atas semua penderitaan dan perbuatan manusia kepadanya yang penuh dengan kebencian dan niat jahat. Yesus tidak menginginkan mereka dihukum. Yesus tidak menginginkan mereka menderita. Baik Pilatus, orang-orang Farisi, para prajurit, dan semua orang yang menghina dan menyakiti Yesus. Sebaliknya, seperti yang selalu ia ajarkan, Yesus menunjukkan cinta kasih kepada mereka semua. Dengan setulus hati, Yesus meminta kepada Bapa supaya mereka beroleh pengampunan. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan yang sangat lembut dan penuh pengharapan kepada orang yang haus akan anugerah Tuhan. Seorang pendosa yang tersalib bersama-sama dengan dia, yang memohon, ya Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus memberikan pengharapan kepada dia dan penguatan. Yesus memberikan jawaban yang lembut kepada orang yang memohon kepadanya. Datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian satu pernyataan Yesus ketika dia masih melayani. Saudara, di akhir-akhir nafas terakhir Yesus, satu perkataan yang menohok, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berseru kepada Bapa. Ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan perasaan terdalam ketika dia tergantung antara bumi dan langit. Kemudian dia bersuara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Tetelestai, sudah selesai. Semua yang telah dilakukan dan dijalani Yesus di dunia ini sesuai dengan rancangan dan rencana Bapa di surga sudah selesai. Dan selesai dengan sangat baik dan sempurna, tanpa cacat dan celah. Tidak ada yang kurang. Inilah
kemenangan. Kemenanganlah yang menjadi akhir dari semua yang dilakukan Yesus. Mati di salib bukanlah kekalahan. Sebaliknya, itulah kemenangan. Kabar baik, kabar sukacita, dan penghiburan bagi seluruh dunia sepanjang masa hingga selama-lamanya. Demikianlah sikap dan kata-kata yang Yesus ucapkan di masa paling kelam. Tidak ada perkataan yang keras, marah, atau dendam. Tidak ada kebencian sama sekali. Dia mengalahkan kejahatan itu. Dia mengalahkan amukan dunia ini, kemarahan dunia ini tanpa harus berperang, tanpa kebencian, tetapi dengan tenang, kalem, dengan cinta kasih. Satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah dunia ini. Terkait dengan semua peristiwa yang dijelaskan di sini, setelah Yesus berseru dengan suara nyaring sebelum menghembuskan nafas terakhir, terjadi fenomena alam. Kejadian yang belum pernah dilihat manusia ataupun didengar oleh telinga serta dirasakan di hati manusia. Saat itu juga tirai di dalam bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Bumi berguncang dan batu-batu besar terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan bangkitlah tubuh banyak orang kudus. Kekuatan dahsyat dan suara-suara yang terjadi saat itu seakan-akan seperti yang digambarkan dalam film Armageddon tentang akhir dunia, yang membuat orang melihat dan berkata, inilah akhir dari segalanya. Kekuatan dari segala sesuatu yang ada di dalam alam dan hukumnya seakan datang untuk mengguncangkan semua yang ada kala itu. Karena itu ketakutanlah kepala pasukan bersama dengan para tentara yang melihat dan semua yang menyaksikan peristiwa itu. Mereka takut karena dosa dan kesalahan mereka. Terutama karena mereka telah menyalibkan Yesus yang tak bersalah itu. Mereka mungkin merasa terancam oleh fenomena alam yang benar-benar mencengangkan saat itu. Maka mereka bersaksi, sungguh dia ini adalah anak Allah. Menurut kesaksian Injil Lukas, setelah menyaksikan peristiwa itu, perwira berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Sebuah pengakuan dari orang yang telah menyiksa dan memperlakukan Yesus dengan sangat buruk. Penyesalan yang sangat mendalam karena perkataan, perbuatan, dan hukuman yang mereka perbuat kepada Yesus anak Allah. Mereka pulang dengan hati yang sedih, meninggalkan bukit Golgota. Kita tidak tahu apakah mereka kemudian menjadi orang percaya. Tetapi kesaksian mereka yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa dia adalah orang yang benar, sungguh sangat berharga dan menjadi catatan dalam sejarah. Sungguh, Yesus adalah anak Allah. Karena itu, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita adalah pengikut Yesus
yang percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan dan jalani sepanjang Via Dolorosa di hari Jumat yang kelam, hari kematian Yesus, yang kemudian kita kenal sebagai Jumat yang agung, Jumat yang baik, Good Friday, adalah kebaikan kita semua. Penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal, yang menjadi upah orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus. Karena itu berbahagialah dan mari melangkah menjalani hidup ini dengan keyakinan bahwa Yesus yang mati untuk kita senantiasa ada, memberikan keselamatan, kekuatan kepada kita melangkah dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Engkau lakukan melalui dan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada Jumat Agung, Jumat yang baik, di mana Yesus menjalani jalan yang harus dia lalui. Dia menanggung penderitaan, beban dosa dunia, hingga dia mati di kayu salib. Demi kami, umat yang Engkau tebus, demi ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ajari dan kuatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk memahami karya, mahakarya Tuhan di dalam Yesus pada hari Jumat Agung. Dimuliakanlah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Tuhanku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal, Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan, dan kami diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.